Halo Sobat RBD, di video kali ini kita akan membahas dua soal SNBT 2023 tentang literasi bahasa Inggris. Soal ini berdasarkan paket soal TO kelima yang diadakan oleh RBD. Nah, di soal kali ini kita akan mencoba untuk mencari gagasan utama dari setiap paragraf. Ini kita lakukan untuk mencari topik dan juga mencari judul yang sesuai untuk teks tersebut. Nah, mari kita lihat soalnya. Let's check it out. Kita lihat soalnya ya. Kalau kita ingin mencari judul terbaik untuk teks, maka langkah yang harus kita tempuh adalah melihat ketertarikan seluruh gagasan utama di paragraf teks tersebut. Mari kita lihat dan baca teksnya bareng-bareng sekarang ya. The unmistakable buzz of a bumblebee is one of the quintessential sounds of British summertime. Quintessential artinya istimewa. Jadi, bunyi dengung bumblebee dianggap sebagai bunyi istimewa penanda datangnya musim panas di Britania. However, this slender sound and faint utterance is under threat because bumblebees are in crisis. Nah, di sini ada kata hubung however. Gunanya untuk mengkontraskan ide yang bertentangan, simpelnya sih kita terjemahkan however itu sebagai tapi saja ya di bahasa Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa tapi bunyi tipis dan dengungan samarnya terancam karena jumlah bumblebee sedang krisis. Of the 25 species native to Britannia, there have been already declared extinct. 5 are designated UK Biodiversity Action Plan priority species, and many more have undergone major range contractions. Dari sini kita bisa tahu bahwa 25 spesies asli Britania, 3 diantaranya telah dinyatakan punah. 5 diantaranya telah menjadi spesies prioritas perlindungan UK. Dan sisanya banyak yang telah mengalami range contractions. Apa sih range contractions? Range contractions adalah hilangnya sejumlah spesies dalam jangkaan data di masa lalu yang sudah diamati oleh para ahli. Sekarang kita coba pindah ke paragraf 2 dan cari gagasan utamanya ya. At the end of summer, all the bumblebees in a colony die. Apart from the virgin queens who mate and then leave the nest to hibernate over winter. Di sini disebutkan pada akhir musim panas, semua bumblebee mati di koloninya, kecuali para ratu yang akan berkembang biak dan meninggalkan sarangnya untuk hibernasi. Nah, di paragraf ini dijelaskan dengan sangat rinci mengenai proses berkembang biaknya bumblebee. Dari mulai bagaimana lebah pekerja lahir, prosesnya yang merupakan siklus tahunan, yaitu sebagai annual cycle, ya, hingga sebagai pekerja yang melakukan foraging, mencari makanan, kalau di bahasa Indonesia. Sementara ratunya fokus bertelur. Jika sukses, maka telur yang berisi lebah jantan akan menjadi pasukan pekerja baru. Sementara yang betina akan menjadi ratu baru. Oke, kita pindah ke paragraf 3 sekarang. A lack of resources is thought to be the critical factor that is affecting bumblebee populations, and it is related to the loss of wildflowers, both in the countryside and in vast areas of suburban gardens. Di paragraf 3 ini, kurangnya resource atau sumber daya diperkirakan menjadi faktor penting yang menyebabkan berkurangnya populasi bumblebee. Ini juga berhubungan dengan hilangnya bunga-bunga liar di pedesaan dan di taman pinggiran kota. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan gagasan utama tiap paragraf, kita bisa lebih mudah mengingat poin-poin kunci yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Nah, berdasarkan yang tadi, ada 3 informasi yang kita dapat. Pertama, ya, di paragraf pertama, tentang penurunan populasi bumblebee. Paragraf kedua, tentang siklus perkembangbiakan bumblebee. Sementara di paragraf ketiga, adalah tentang kemungkinan alasan berkurangnya populasi bumblebee. Maka dari itu, idealnya judulnya itu memuat kata kunci penurunan populasi, pertama, kedua bumblebee, ya, lalu ketiga adalah alasan penurunan populasinya, dan terakhir adalah proses berkembang biaknya. Coba sekarang kita lihat opsinya baik-baik ya. Pertama, kita lihat opsi A. Opsi ini salah, karena kalau hanya beragam jenis bumblebee saja, masalah penurunan jumlah populasinya tidak terbahas nanti. Di opsi B juga, kita lihat jawabannya sepertinya betul sih, tapi kalau itu tentang dampak kehilangan bunga liar, maka seharusnya dampaknya secara umum bukan ke bumblebee saja dong. Berarti B juga salah.
Nah, sementara itu, opsi C adalah jawaban yang benar. Karena memuat kata kunci penurunan atau jatuhnya angka populasi dari bumblebee. Bisa dilihat dengan kata falling off di situ ya. Kata kunci berkembang biak di paragraf 2 tetap relevan karena itu menjadi penjelasan mendukung tentang fenomena ini. Nah, untuk jaga-jaga kita lihat opsi lainnya ya, D dan E. Di opsi D, perkembangan populasi bumblebee ini memang tersirat ya bahwa perkembangannya buruk gitu. Tapi sebagai judul, kata kunci penurunan jumlahnya seharusnya tercantum, maka opsi ini juga salah. Terakhir yang opsi E, ini tentang ketersediaan spesies bumblebee. Di UK ya, ini pun mirip dengan opsi D ya, karena ketersediaannya sebetulnya menurun. Maka seharusnya ada kata kunci penurunannya di sini. Makanya yang E juga salah. Ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal pertama adalah C. Nah, gimana nih Sobat RWD? Apakah sudah jelas? Semoga penjelasannya bisa sangat membantu ya untuk kita semua. Dan sekarang ayo coba kita lihat paragraf berikutnya dan juga kita lihat di nomor kedua ya, masih di teks yang sama. Oke. What can be inferred from the passage about the life cycle of bumblebees? Inferred di sini berarti tersirat. Maka ini menanyakan tentang apa yang tersirat dari siklus hidup bumblebee. Nah, untuk menjawab ini, kita harus melihat kata kunci dan informasi rinci tentang topiknya dengan kata-kata yang biasanya berbeda dengan apa yang tersurat dalam teksnya. Setelah itu, barulah kita lakukan eliminasi opsi, seperti tadi ya. Coba kita lihat opsi A. Opsi ini menyatakan para lebah pekerja baru dibesarkan atau dirawat oleh lebah jantan. Ini tidak benar, karena paragraf 2 menyatakan, in the spring, a queen will make a new nest, lay eggs, and then raise the first batch of workers. Maka sang ratulah sebetulnya yang melakukan hal itu. Ya. Kalau di opsi B, dia menyatakan bumblebee hibernasi selama musim dingin. Ini kurang tepat, karena yang hibernasi lagi-lagi adalah si ratu. Ya. Saat para lebah pekerja sudah dewasa, mereka akan sibuk mencari makanan nantinya. Lalu untuk opsi C, ini cukup tricky ya sepertinya. Dari teks kita tahu ratu lebah dapat bertahan selama musim panas. Kemudian berlanjut memasuki musim dingin setelah ia mencari pasangan untuk tujuan reproduksi. Hal ini dapat kita lihat dari kalimat di awal paragraf 2. At the end of summer, all the bumblebees in a colony die, apart from the virgin queens who mate and then leave the nest to hibernate over winter. Berarti para virgin queens itu berhasil selamat dari musim panas. Ya. Jadi inilah jawaban yang benar. Nah, untuk opsi D kita lihat ini hampir benar. Bedanya di klausa apart from the virgin queens who mate and then leave the rest. Kata apart di situ berarti kecuali atau terpisah. Jadi tidak semua bumblebee itu mati, ratunya tetap hidup dan meninggalkan sarangnya. Maka opsi ini tetap salah. Lalu kita lihat di opsi E terakhir. Di sini dinyatakan bahwa kelangsungan hidup bumblebee tergantung keahlian ratunya mencari makan. Harusnya yang mencari makan adalah lebah pekerjanya, ya kan? Berarti opsi E juga salah. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C. Demikianlah pembahasan literasi bahasa Inggris untuk soal SNBT 2023. Semoga semuanya sudah jelas ya. Jangan lupa kunjungi sosial media kita untuk info lebih lanjut. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video dari Rumah Belajar Digital. Jangan lupa cek website rbdigital.id buat ikutan tryout kami dan lihat pembahasan lengkapnya ya.